bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Segala puji kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatannya, terutama nikmat keimanan, kekuatan hati dalam memegang keislaman dan keimanan. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh kita yang telah berjuang untuk menyampaikan Islam, menyampaikan risalah tauhidnya kepada kita semua. Semua tujuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tidak lain kecuali bagaimana kita bisa memahami apa keinginan Allah, apa kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, terhadap manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala diciptakan dan bagaimana cara manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain bagaimana kita bisa bagus, bisa diterima, bisa sesuai dengan keinginan Allah cara kita beribadah kepadanya. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah selesai pada surat surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah. Surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Sekarang kita memasuki surat berikutnya, yaitu apa? Surat At-Tin. Surat At-Tin. Nah, sebagian atau jumhur ulama mengatakan surat ini adalah masuk pada bagian surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah. Diturunkan sebelum hijrah. Jumhur ulama mufassirin. Namun sebagian ulama juga diantaranya adalah riwayat dari Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwa ternyata surat ini bukan Makkiyah tetapi dia adalah Madaniyah. Dia adalah Madaniyah. Oleh karena itu beliau sebutkan di sini apa dia? Makkiyah atau Madaniyah disebut kata beliau. Makkiyah atau Madaniyah. Artinya apa? Ini adalah isyarat, bukan keraguan, tapi ini adalah isyarat bahwa di sana ada terjadi khilaf, perbedaan pandangan di kalangan ulama. Namun tadi saya sebutkan bahwa apa dia? Jumhur ulama, para ulama tafsir menyebutkan bahwa jumhur ulama, bukan saya, jumhur ulama itu mengatakan bahwa ayat ini atau surat ini adalah Makkiyah. Ada surat ini adalah Makkiyah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasa surat-surat yang sudah kita lalui, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memulai surat di dalam Al-Qur'an dengan sumpah. Dengan sumpah. Nah, kita saat ini lagi-lagi ayat atau surat ini dimulai pula dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Terhadap makhluknya. Yang kita ulangi bahwa sumpah itu dalam bahasa Arab artinya apa? Al-qasam. Apa dia? Qasam itu, sumpah itu tidak dilakukan kecuali pada sesuatu yang dikagumi, pada sesuatu yang besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita untuk bersumpah selain daripada Allah. Karena kenapa? Karena hal tersebut bisa mengantarkan kita atau membuat kita terjatuh dalam kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain daripada atas nama selain daripada Allah, maka dia telah kufur dan telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian
Syirik di sini adalah syirik kecil. Syirik kecil yang syirik kecil. Namun bagaimanapun kecilnya sebuah kesyirikan, maka dia lebih besar daripada orang yang meninggalkan salat. Perbuatannya itu, orang yang melakukan syirik besar itu lebih besar pahala, lebih besar dosanya di hadapan Allah dibanding orang yang meninggalkan salat, dibanding orang yang melakukan perzinahan, dibanding orang yang melakukan pencurian, dibanding orang yang menipu dan seterusnya. Itu masih lebih besar orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan syirik itu tidak ada satu saja, tidak ada duanya, satu saja, yaitu syirik besar. Syirik besar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Ya, kalau Allah, kenapa Allah bersumpah padahal kita dilarang untuk bersumpah selain daripadanya? Kalau Allah yaf'alu ma yasha, ya la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, Allah itu, perbuatan Allah tidak perlu ditanyakan. Kemudian kita pun dalam bersumpah itu tidak hanya Allah, artinya demi Allah, ya bisa demi Rahman, demi Rahim, demi Ar-Razzaq, bisa semua digunakan dalam bersumpah. Namun saya mau bahwasanya sumpah itu tidak dibolehkan, tidak menjadi sunnah, bahkan tidak bagus orang sering-sering bersumpah. Tidak bagus. Dan ini ada orang yang suka bersumpah itu, walaupun benar sumpahnya, walaupun benar pembicaraannya, maka dia terjatuh pada ciri-ciri kemunafikan. Orang yang banyak bersumpah. Orang mukmin itu ciri khasnya adalah la yakzib, tidak berdusta. Tidak berdusta. Bersumpah dengan kebenaran itu saja dilarang. Tidak boleh. Para ulama mengatakan jangan suka bersumpah. Jangan suka bersumpah karena itu ciri kemunafikan. Ciri kemunafikan. Nah, namun kalau memang harus bersumpah, memperkuat dan seterusnya, maka jangan bersumpah kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di sini wattini wazzaitun, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, wattin wazzaitun. Ya, demi buah tin dan buah zaitun. Demi buah tin dan demi buah demi tin dan buah zaitun. Apa tin? Buah tin. Zaitun. Kata beliau, al-ma'kulain, dua-duanya ini dimakan. Dua-duanya adalah pohon yang berbuah, buahnya pun dimakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya ini namanya tin? Tidak bersumpah demi mangga begitu? Demi mangga, demi yang lainnya, demi durian. Dikarenakan pada buah tin atau apa saja dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah bersumpah dengan makhluk tersebut, kecuali makhluk itu memiliki keagungan tersendiri. Nah, maka di dalam hal ini wattin wazaitun, kenapa at-tin? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin? Ternyata satu-satunya buah yang tidak rusak. Tidak rusak. Kemudian tidak dimasukin mungkin hama-hama begitu yang dirusak oleh itu, oleh hama. Adalah buah tin. Satu. Kedua, buah tin ini besarnya tidak seperti mangga. Besarnya tidak seperti apel. Besar. Berapa kali kita gigit apel? Banyak kali. Kalau kita mau makan apel, digigit berulang kali baru habis. Baru habis. Namun kita lihat juga kurma atau buah kurma satu kali masuk selesai. Namun dia kecil, artinya kurma itu kecil, sama dengan anggur kecil.
Namun kata para ulama, Allah di antara hal yang membuat kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin, dikarenakan buah tin itu sebesar satu suap. Besarnya satu suap seseorang. Kalau dia menyuap, begitu besarnya suapan seseorang. Pas gitu. Tidak besar, tidak kecil. Tidak besar, tidak kecil. Nah. Kemudian az-zaitun. Az-zaitun, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan az-zaitun? Karena zaitun ini adalah buahnya, di sana bisa diperah, dengannya kita seseorang bisa memperoleh minyak zaitun. Minyak zaitun ini tidak hanya digunakan untuk menggoreng, tapi langsung juga dijadikan lauk pauk, bisa. Jadi dia kayak apa ya, buah tapi dimakan. Maksudnya dia buah, bukan fungsinya adalah memperoleh apa dia, kalori, kayak nasi dia, makan dia kayak begitu. Makanya kita lihat orang-orang Arab lauknya pakai minyak zaitun. Minyak lauknya pakai minyak zaitun. Kita mungkin tidak biasa, lidah kita mungkin asing bagi hal-hal seperti ini, tapi semua orang tahu bahwa dalam zaitun itu memiliki kandungan entah vitamin atau apa saja di dalamnya yang berbeda dengan minyak yang lainnya. Minyak lainnya bisa dipakai berobat. Kemudian dipakai menggoreng, kemudian dipakai jadi lauk, bisa. Wattini waz-zaitun. Sebagian ahli tafsir mengatakan at-tin, kalau beliau disebutkan di sini jabalain, adalah at-tin waz-zaitun, dia adalah dua gunung. Dua gunung. Di mana? Di Syam, Palestina dengan di Suriah. Di Syam, di Palestina dan di Suriah. Yumbitanil ma'kulain. Yang kedua gunung ini dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan dua pohon yang dimakan, dua pohon ini dimakan buahnya. Dua-duanya dimakan buahnya. Kemudian selanjutnya waturi sinin, dan gunung Tur. Gunung Tur. Dalam bahasa Habasya, dalam satu riwayat Ethiopia, dengan bahasa Syriania ini adalah bahasa yang dekat dengan bahasa Arab. Banyak kalimat persamaannya. Kita juga mirip-mirip, tapi bukan bahasa tersendiri. Bahasa Indonesia itu banyak, atau bahkan sebagian ahli di sini di Indonesia menyebutkan 85%. Sebagian yang lain menyebutkan 75%. Bahasa kita ini, bahasa Indonesia itu adalah serapan dari bahasa Arab. Itu adalah serapan dari bahasa Arab. Apa yang membuat bahasa kita ini terlalu banyak mengambil serapan dari bahasa Arab? Dikarenakan Islam ini masuk di Indonesia sebelum agama lainnya. Artinya apa? Mungkin dulu Indonesia agama Hindu, agama Hindu atau Buddha begitu. Namun kemudian apa? Ya, tentunya agama Hindu, ateis, masih ada sampai sekarang ateis. Bahkan di Jakarta banyak orang ateis begitu, tidak ada agamanya. Ada. Mereka yang banyak duluan masuk, dan inilah diantara bentuk kebaikan Indonesia, kata para ulama, bentuk kebaikan Indonesia, sebagian masyayikh begitu, bahwa Islam datang bukan dengan pedang. Beda dengan negara-negara lain kayak Mesir, kayak Irak,
kayak apa, Iran, kayak yang lainnya, Afrika enggak ya, Afrika juga enggak. Ya, mereka ini masuk melalui perang, Islam masuk melalui perang. Namun faedahnya banyak juga. Islam di negara-negara yang masuk melalui peperangan. Cuma sayang Indonesia ini terlalu jauh dari Saudi, dari Arab begitu. Seandainya dekat-dekat, maka para sahabat akan memerangi orang Indonesia atau datang ke Indonesia gitu. Yang kemudian insya Allah bahasa kita akan berubah menjadi bahasa Arab. Perhatikan saja nih, ini semua negara-negara yang lain itu enggak itu bukan orang Arab aslinya, bahasa mereka bukan bahasa Arab. Mesir itu bukan negara Arab ceritanya, aslinya. Ya kita tahu sejarahnya, dia mumi apa begitu, Kipti, bahasa Kipti. Itu bukan bahasa Arab mereka gunakan. Namun tatkala sahabat datang kepada mereka mengajarkan Islam dan seterusnya, maka berubahlah bahasa mereka jadi bahasa Arab. Sehingga apa jadinya? Muncul sekian ribuan, puluhan, ratusan ulama. Beda dengan negara kita. Betul bahwa kita Islam, tapi untuk ulama yang sekaliber dunia itu sangat jarang. Itu sangat jarang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ternyata bahasa Arab juga itu membuat orang cerdas. Bahasa Arab itu membuat orang cerdas. Kemudian membuat kita lebih banyak lebih berwibawa. Orang yang pintar bahasa Arab, orang yang bisa bahasa Arab itu lebih berwibawa dibanding orang yang tidak. Berarti apa? Bahwa bahasa Arab itu faedahnya di sana. Nah, walaupun banyak juga orang Arab ya bahlul begitu, bahlul. Buktinya Abu Jahal bukan dari Indonesia itu. Bukan dari Indonesia itu. Nah, waturi sinin tadi saya sebutkan apa tadi? Dalam bahasa Habasya, Ethiopia dengan bahasa Syriania, dalam riwayat lain, ini dua riwayat yang berbeda. Bahwasanya kalimat sinin kalimat sinin itu artinya apa? Az-zina, al-jamal, baik, bagus, indah. Namun dalam riwayat kalau tidak salah Ibnu Muqatil dengan Mujahid kalau tidak salah, apa disebutkan sinin itu waturi sinin, apa disebutkan di sini mubarak, mubarak. Mubarak. Sebagian riwayat lain menyebutkan semua gunung yang menghasilkan memberikan pepohonannya itu memberikan buah-buahan yang baik yang dimakan, maka itu adalah sinin. Itu adalah sinin. Adapun tur di sini adalah sebuah gunung, sebuah lembah, di mana di sanalah Nabi Musa alaihi salam diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah kita mengetahui pula, melalui ayat ini mengetahui pula kedudukan atau perbedaan kedudukan antara Nabi Musa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang datang kepadanya. Di mana Allah yang datang kepadanya. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dia yang dipanggil sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala di atas sana. Diangkat ke langit. Tentunya dua-duanya memiliki kemuliaan. Artinya tidak ada orang sebagaimana kita lihat siapa dia, bagaimana dari segi adat dan kebiasaan seseorang manusia secara umum, apa dia? Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia tidak pernah
disebutkan dalam riwayat menjenguk muridnya kecuali Imam Ahmad. Wallahu a'lam yang lainnya. Wallahu a'lam. Tapi kisah yang masyhur Imam Syafi'i yang pergi menjenguk siapa? Imam Ahmad. Kemudian di sanalah terjadi pujian kepada Imam Ahmad rahimahumallahu taala dengan Imam Syafi'i. Artinya kenapa? Ada spesialnya Imam Ahmad di sisi apa? Di sisi Imam Syafi'i rahimahullah taala. Bukan berarti saya menyamakan Allah dengan tidak. Tapi maksudnya apa? Orang mulia menjenguk orang yang biasa. Misalnya contoh, sebagai contoh. Maka menunjukkan bahwa orang yang mulia tadi, orang yang biasa tadi punya sisi spesial. Punya sisi sesuatu yang spesial yang dia miliki. Nah, beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia diundang khusus. Ini juga punya kemuliaan tersendiri. Punya kemuliaan tersendiri. Namun perbedaannya apa dia? Bahwa Nabi kita lebih mulia tentunya. Lebih mulia tentunya. Yang kenapa kemudian mulia? Karena dia diangkat, ditempatkan pada sesuatu yang belum pernah ada Nabi yang pernah ke sana. Belum pernah ada Nabi ke sana. Namun kita lihat titik temunya juga, perhatikan Nabi Musa di mana diajak bicara? Di Palestina sana. Di Palestina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit di mana? Di Palestina juga. Kata para ulama, sebagian ulama menunjukkan bahwa di sana nanti di hari kiamat di mana turun Nabi Isa? Palestina. Di Palestina. Menunjukkan bahwa pintu langit ada di sekitaran apa? Palestina di sana. Bukan di Mekah. Bukan di Mekah. Nah, wa turi sinin, dan demi gunung yang indah itu. Kenapa indah? Karena dia berberkah. Bagaimana berkahnya? Subur tanaman. Subur apa? Dua pohon ini di sana banyak terjadi, banyak tumbuh. Dua pohon ini banyak di sana yang tumbuh. Nah, wahazal baladil amin, wahazal baladil amin, dan demi negeri ini yang penuh dengan keamanan. Demi negeri ini yang penuh dengan keamanan. Di kapan aman itu? Ya sekarang dan dahulu, dan akan datang insyaallah. Namun di akhir-akhir zaman nanti akan dihancurkan juga Ka'bah. Dan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tiba waktunya. Yang kemudian wahadzal baladil amin, ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Mekah, dengan Ka'bah, dengan Mekah tentunya al-Haram. Dan semua orang pun tahu kemuliaan tentang Ka'bah. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan model dan rupa yang begitu indah. Dengan model dan rupa yang begitu indah. Nah, bagaimana keindahannya? Pada satu Ibnu, saya bingung siapa? Ibnu Abbas atau Muqatil. Nah, dalam satu riwayat disebutkan bahwa apa? Ibnu Arabi rahimahullah taala, penafsir, ahli tafsir dari kalangan mazhab Maliki. Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi sufi, Ibnu Arabi adalah insyaallah Ahlussunnah wal Jamaah, namun ada Asy'ariyahnya sedikit. Yang kemudian apa? Beliau mengatakan di antara bentuk keindahan manusia, apa dia? Allah itu melihat, ya enggak? Allah melihat. Manusia melihat atau tidak? Melihat. Allah mendengar. Allah juga, manusia juga mendengar. Allah itu mengatur alam ini. Manusia juga bisa mengatur kehidupannya. Allah itu raja. Manusia juga jadi raja. Tidak ada jin jadi raja untuk manusia. Tidak ada jin jadi raja untuk manusia, tapi manusia yang jadi raja. Nah, Allah itu berilmu.
Allah itu alim. Manusia juga memiliki ilmu. Memiliki ilmu. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan satupun dari makhluknya ini, dan dialah yang maha mendengar dan maha maha mendengar dan maha melihat. Kata Ibnu Arabi, perhatikan saja sifat Allah, ada juga pada sifat Allah ini ternyata sifat manusia terambil dari sana. Oleh karena itu sebagian ulama bahwa Allah mengatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia modelnya sama dengan manusia. Allah itu menciptakan manusia sama dengan modelnya. Allah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat. Apa dia maksudnya? Sebagian riwayat. Apa dia? Allah memiliki tangan. Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah mendengar. Allah mendengar dan seterusnya. Dipahami? Ini diantara bentuk keindahan manusia. Oleh karena itu siapa yang ingin bagus apanya? Bagus sifatnya, ya kalau Allah memiliki ilmu, Allah itu adalah berilmu, maka manusia juga hendaknya belajar, maka insya Allah dia akan lebih indah. Allah itu maha bijaksana, maka manusia kalau dia mau lebih indah perangainya, maka hendaknya dia bersifat bijaksana. Allah itu maha pemaaf, maka manusia kalau ingin lebih baik, maka hendaknya dia juga jadi orang yang pemaaf terhadap keburukan-keburukan yang dia alami datangnya dari manusia. Allah itu apa lagi? Tawab, syakur. Allah itu menerima taubat hamba-hambanya. Maka seorang mukmin hendaknya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakur, senantiasa berterima kasih. Sedikit amalan hambanya, namun kemudian dilipat gandakan pahalanya. Demikian juga manusia, kalau ada pemberian dari orang lain, hendaknya apa? Hendaknya dia syukurin. Hendaknya dia syukurin. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa di antara bentuk keindahan manusia, kalau tidak salah dalam riwayat asar dari Ibnu Abbas atau Mujahid, saya lupa, disebutkan bahwa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nyawa, semuanya itu wajahnya menghadap kemana? Menghadap ke bawah. Begitu. Lihat sapi, lihat ular, lihat apa lagi? Semuanya cacing. Lihat cacing, lihat kodok. Nah, kecuali manusia. Manusia dia punya tangan, punya kaki, makan dengan tangannya, beda dengan sapi. Makan dengan apa? Makan dengan mulutnya. Makan dengan mulutnya. Nah, lihat monyet. Lihat monyet. Makan dengan apa dia? Dengan tangan. Tapi bagaimana jalannya? Dengan kedua-duanya, kaki dengan tangannya. Dipahami? Nah, itu di antara bentuk manusia tegak ke atas. Tingginya diukur, ukuran besar atau kecilnya dia ukuran ke atas ke samping. Kalau binatang ukuran besarnya bagaimana? Panjang begini. Dan diukur ke atas. Faham tak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan di antara bentuk keindahan manusia di Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu akan nampak saat mereka sudah balik dan menjadi apa? Menjadi pemuda yang kekar dan kokoh fisiknya. Keindahan manusia akan lebih tampak pada saat itu. Dipahami? Saat kecil, mulai dari janin, dari dalam perut, itu belum tampak bagaimana keindahannya. Lihat saja kalau masih kecil, ya kita kayak kucing. Maksudnya merangkak begitu. Bukan kayak kucing, maksudnya merangkak jalannya, tidak bisa berjalan tegak, maka tidak terlalu kelihatan indahnya. Dipahami? Betul mungkin mungil, tapi mungilnya itu sesaat, mungilnya sebentar saja.
hanya sekedar senang tapi tidak memberikan manfaat. Memberikan manfaat tentunya artinya si bayinya itu. Demikian juga pada saat kita berumur sudah tua. Apa jadinya? Pundak kita mulai menunduk begitu. Tapi kalau kita kayak sekarang, apa jadinya? Oh, kekar, tegak. Nah, dan ini adalah masa muda. Masa muda adalah masa yang paling panjang dalam umur manusia. Masa muda itu adalah masa yang paling panjang dalam umur manusia. Oleh karena itu, masa muda itu menentukan masa tua seseorang. Bagaimanapun baiknya ibadah kita saat kita masih muda, maka itulah hasilnya nanti saat kita tua. Itulah hasilnya saat kita tua. Dan di antara janji Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia? Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Allah menaungi seorang pemuda nasya'at fi ibadatillah. Yang tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah. Perhatiannya bukan dengan dunia, tetapi fitnah pada saat ini masih muda besar terhadap dunia. Maka siapa yang bisa mengalahkannya fitnah tersebut, melawannya dan mengarahkan pola pikirnya untuk beribadah, mencari akhirat, bagaimana beribadah dengan baik, menuntut ilmu dan seterusnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, termasuk dari 7 kelompok. Apa dia? Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Tidak akan dinaungi seseorang kecuali di antaranya adalah seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ibadah. Tapi sekarang kan kita lihat orang pemuda itu apa kerjaannya? Maka kemajuan sebuah negeri, kemajuan sebuah kampung, manakala pemudanya itu perhatiannya terhadap akhirat lebih daripada perhatiannya terhadap senda gurau. Maka sebuah negeri, tadi saya sebut, kok saya ulangi, bahwa sebuah negeri ketika senda guraunya itu kurang, tidak diminati oleh para pemuda, insya Allah negerinya, kampungnya itu akan maju. Kampungnya itu akan maju. Negeri kita kan tidak maju, baru menuju kemajuan, tapi baru terus, baru maju, baru menuju. Kenapa? Itu disebabkan karena pemuda, saudara-saudara kita di sana itu lalai dengan apa? Lalai dengan senda gurau, melakukan hal-hal sesuatu yang tidak apa? Tidak mendatangkan manfaat baginya, dunia ataupun akhirat. Dunia ataupun akhirat. Boleh jadi mereka ini banyak melakukan, para pemuda itu banyak melakukan hal-hal yang aneh, karena memang sifatnya pemuda begitu. Apa dia? Ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ingin melihat, ingin mengetahui bagaimana kemampuannya, namun kemudian tidak terarahkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya? Jadinya mereka mungkin maju dunianya, bisa menghasilkan mungkin menjadi jutawan setiap bulannya, namun kemudian tidak mampu melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Keindahan penciptaan manusia itu sangat nampak saat kita masih berumur, masih muda. Tapi ketika sudah sebelumnya, masa muda ini kan diapit 2 umur yang kita di sana lemah, tak berdaya. Saat kita sudah tua dan saat kita masih kanak-kanak, itu kita tidak berdaya di sana. Kita tidak berdaya. Maka inilah umur yang paling umur emas, masa-masa emas seseorang, yaitu masa mudanya. Masa mudanya. Maka ketika seseorang menghabiskannya tanpa ada bimbingan dari syariat Allah, maka dia akan habis begitu saja, yang kemudian masa tua kita pun akan terlihat hasilnya. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, thumma radadnahu asfala safilin.
Ini penafsirannya tentunya sebagian ulama al-insan di sini adalah al-jinsiyah. Al-jinsiyah maksudnya manusia secara umum. Maksudnya secara umum. Yang oleh karena itu sangat cocok dengan penafsiran setelahnya. Beliau sebutkan apa dia? Kalau dikatakan jinsiyah, apa dia? Summa radadnahu asfala safilin, yaitu kemudian kami kembalikan asfala safilin. Apa itu? Masa tua sebagaimana sebelumnya. Namanya rad, itu dikembalikan, berarti sebelumnya ada. Kemudian diperantarai dengan masa kuat. Kita masih masa lemah kita saat kita masih bayi, balita, si kecil. Itu masalah. Makanya summa radadnahu al-insan asfala safilin, yaitu kita menjadi tua tak berdaya, bahkan tidak terhitung di kalangan di masyarakat. Tidak terhitung orang-orang konon orang Cina itu tidak ada lagi perhatiannya dengan orang tua. Kenapa? Karena tidak berproduksi, tidak bisa lagi menghasilkan apa-apa, kerja dan seterusnya, tidak bisa lagi. Sehingga mereka masa muda mereka betul-betul memanfaatkan dalam dunia. Apa dia yang konon juga yang saya dengar dari Ustadz di sana, apa dia itu orang Cina tidak terlalu berminat untuk kuliah, tetapi di SMA, SMP itu mereka sudah berlatih. Latih apa dia? Latih bisnis sama orang tuanya, berdagang. Karena kalau sudah bisa berdagang, mereka tidak ada tujuannya nanti hasilnya juga begitu. Maka mereka SMP, SMA selesai. Setelah itu pintar berdagang, tidak usah kuliah. Itu banyak mereka, jalan pintas mereka. Kalau kita tidak, kuliah saja tidak dapat pekerjaan. Kuliah saja kita tidak punya keahlian. Disebabkan kita kuliah bukan karena kebutuhan kita, tapi karena melihat orang lain kuliah, banyak orang bekerja di situ, lulusannya kita pun kuliah ke sana. Apa jadinya? Setelah kuliah, ternyata punya pilihan lagi perusahaan ini, bukan lagi yang jurusannya begini, karena sudah penuh dan seterusnya. Maka belajar itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan belajar karena kampung ini, misalnya kampung ini butuh begini, kita ikut, kayaknya orang begini. Enggak, kebutuhan kita apa gitu. Untuk apa kita belajar? Apa yang kita tidak tahu dalam pelajaran, dalam hal ilmu, maka lihat pribadi kita. Sehingga di sanalah terjadi kegagalan. Di sanalah terjadi banyak gagal, atau mungkin sarjana tapi sarjana gagal. Apa gagalnya? Bikin skripsi saja dibuatkan sama orang. Nanti mau jadi pejabat baru cari dosen-dosen dekatin. Saya mau dapat jasa sekian-sekian. Demikian. Itu jadinya sarjana palsu. Dan itu haram. Dan itu adalah haram. Gaji yang dia peroleh juga haram. Gaji yang dia peroleh dengan yang dipersyaratkan S1 misalnya, dia akan haram itu. Karena dia tidak melalui prosedur belajar. Prosedur belajar dengannya. Alhamdulillah saya dapat. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia pada masa di mana mereka tidak mampu lagi. Tubuh menjadi lemah, pundak kita menjadi merunduk, daya ingat kita juga menjadi tua, menjadi menurun, dan seterusnya. Laki-laki ataupun perempuan, namun perempuan lebih duluan. Sebagaimana saat kita kecil, perempuan lebih cepat perkembangan otaknya daripada laki-laki. Demikian juga nanti hasilnya akan lambat. Perempuan lebih cepat mengalami kelemahan dalam daya ingatnya, dibanding laki-laki, karena dia lebih duluan tadi adil.
Makanya para ulama mengatakan bahwa semakin berumur seorang laki-laki, semakin hikmah kalimatnya, semakin kokoh pola pikirnya. Tapi kalau perempuan, semakin dia berumur, semakin cerewet ucapannya, semakin tidak teratur pola pikirnya. Para ulama mengatakan demikian, bukan saya. Nah, makanya kalau tua semakin banyak anaknya, ibu-ibu, semakin banyak bicaranya itu, semakin banyak bicaranya, nah seterusnya. Nah, tapi kalau seorang suami laki-laki banyak anaknya, dia diam saja sebentar. Nah, khalas. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.